Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun dalam keadaan berjauhan. Namun tidak lepas dengan rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, yakni kenikmatan, kesehatan, dan dilancarkan segala sesuatu itu karena Allah telah meridhoi kita. Semoga keadaan seperti ini dapat selalu kita rasakan hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Joni Dep sebagai koordinator dalam pembelajaran seni pidato ini. Kemudian teman-teman yang saya sayangi, di sini saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan pidato saya, yaitu tentang bahayanya sifat sombong, yang mana sombong itu merupakan sifat yang dimiliki manusia yang meninggikan dan membanggakan dirinya lebih dari orang lain. Dia bangga dengan dirinya sendiri atas kenikmatan yang dia peroleh sendiri. Dan bahaya sifat yang dimiliki orang yang sombong ini, yaitu Allah telah menutup hatinya untuk orang-orang yang memiliki kesombongan diri, sehingga orang yang memiliki sifat sombong ini, dia tidak akan menerima penyampaian atau kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Dia tidak akan menerima kebenaran karena dia merasa bahwa dirinya itu tinggi, sehingga dia tidak bisa direndahkan oleh orang-orang lain. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Nabi bersabda, tidak akan masuk surga untuk orang yang memiliki sifat sombong walaupun sekecil biji atom. Sekecil biji atom kita dijamin tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, jangankan masuk surga, masuk ke dalam dunia aja kita kalau mempunyai sifat sombong tidak akan diterima oleh masyarakat. Iya tidak? Jelas, karena hidup di dalam masyarakat kita tidak bisa memiliki sifat yang meninggikan atau melebih-lebihkan diri kita. Yang melihat diri kita itu orang lain. Kita hanya melaksanakan. Kita aja tidak sempurna, walaupun orang lain menganggap kita sempurna. Kita di sini semua makhluk Allah, semua hamba Allah tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah, Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Ia sempurna dalam segala apapun. Kita hanya hamba makhluk hidup.
Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang sombong. Di sini ada hadis lain yang dikatakan Nabi, yaitu ada 3 golongan yang masuk ke dalam apa? Yang masuk ke dalam neraka, yaitu apa? Orang yang zalim. Orang yang zalim, dia tinggi harta, dia kelebihan harta, maka dia zalim, atau perbuatan yang sangat kejam. Zalim itu artinya kejam. Nah, zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, di sini banyak orang yang zalim. Apa contohnya? Contohnya itu pada zaman jahiliyah itu ada budak. Budak itu pada zaman dahulu itu dia melakukan apa yang diperintah oleh tuannya tanpa pamrih. Nah, di sini Nabi bersabda lain, yang mana ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang berbuat zalim atau perbuatan kejam, yang mana perbuatan kejam ini tidak akan mencium bau surga. Dia akan masuk ke neraka jahanam. Karena apa? Orang yang zalim ini adalah orang yang dia mempunyai harta yang banyak, sehingga dia sewenang-wenang untuk memperlakukan orang yang rendah darinya, sehingga dia memperbudak seseorang yang di bawah dia, begitu. Zaman jahiliyah dahulu ada seorang budak, dia hanya melakukan apa yang diperintah oleh tuannya. Dia melakukan apa saja tanpa digaji. Namun sekarang budak alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada lagi. Adanya sekarang ART, yang mana ART itu adalah apa? Asisten rumah tangga. Sekarang pada zaman ini budak alhamdulillah tidak ada. Yang sekarang adalah ART. Nah, ada yang belum tahu ART itu apa? ART itu merupakan apa? Merupakan asisten rumah tangga, yang mana asisten rumah tangga ini dia bekerja untuk mencari uang. Dia digaji oleh majikannya. Itu golongan yang pertama, yaitu perbuatan zalim kepada orang yang menurut dia rendah, sehingga dia sewenang-wenang untuk menginjak-injak harga diri di bawah dari dia. Kemudian apa golongan yang kedua? Yaitu orang yang berkelebihan harta. Orang yang kaya yang berkelebihan harta. Apa itu maksudnya? Nah, di sini banyak orang kaya berkelebihan harta yang sombong. Dia tidak pernah mengeluarkan hak orang lain. Apa hak orang lain? Misalnya dia orang kaya panen sawit, panen jagung, panen apa aja, dia berhasil, pendapatnya bertonton. Nah, tapi di situ setiap dari kita, walaupun kita panen dari hal yang kecil, itu pasti ada hak orang lain. Kenapa? Orang yang kaya yang tidak membagikan haknya kepada orang yang menerima hak itu sangatlah berdosa. Kenapa? Di sini banyaknya kayak gitu, dia tidak mengeluarkan zakat. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri tanpa membersihkan harta yang menumpuk tadi. Padahal harta, sebanyak harta apapun itu ada
hak orang lain. Misalnya kan di sini maksudnya di desa atau di mana saja orang kaya itu wajib mengumpulkan zakat mal atau sebagian harta bagi orang yang punya, bukan bagi orang yang punya saja, tapi melainkan semua orang yang berkelebihan, walaupun dia dari petani kecil, petani besar, maupun seluruhnya. Walaupun tanamannya kita kacang, sayuran, berapa seikatnya itu hanya 1.000 atau 700, tapi lama-lama itu ada hak kewajiban seseorang. Kemudian yang tidak itu golongan yang nomor 2. Kemudian ada golongan yang nomor 3. Apa itu golongan nomor 3? Golongan nomor 3 ini yaitu fakir. Nah, fakir ini apa? Fakir ini adalah di bawah miskin. Nah, dia fakir, tapi dia sombong. Harusnya kalau kita sudah fakir, kita harus merendah, bukan menyombongkan. Kalau kita fakir, apa yang kita sombongkan? Kita makan serba susah, kita mau ini mau itu susah, tapi dia itu memiliki sifat yang sombong. Allah tidak suka dengan itu. Kemudian Nabi aja bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang memiliki sifat yang sombong, melainkan dia apa? Melainkan dia datang saat Allah murka. Dengan dia datang saat Allah itu murka kepadanya. Nah, mungkin dari penjelasan atau isi pidato singkat saya tadi dapat disimpulkan bahwa sifat sombong itu tidak baik, bahaya bagi hati kita. Karena kita mempunyai sifat sombong, Allah akan menutup hati kita. Karena Allah tidak akan menyukai, Allah murka atas perbuatan kita, atas kejaliman kita, atas kita membanggakan harta kelebihan kita. Semoga kita semua dapat terhindar dari golongan orang yang sombong. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.